Halo semuanya, balik lagi sama aku Dinda. Di sini aku bakal jelasin salah satu program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja. Nah, apa sih itu JKK? Ya seperti yang udah pernah aku jelasin, JKK merupakan jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Nah, sebelum lebih lanjut aku menjelaskan terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ini, aku bakal kasih tahu kalian tentang kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, di sini itu penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh paparan faktor resiko tertentu di tempat kerja. Nah, seperti faktor-faktornya itu dari bahan kimia, contohnya asap atau debu industri, pestisida, zat beracun seperti timbal dan merkuri. Kemudian ada paparan dari fisik seperti kebisingan tingkat tinggi, kemudian ada radiasi ionisasi, kemudian ada medan magnet, kemudian ada tekanan ekstrim dan suhu panas atau dingin yang berlebihan. Kemudian itu ada paparan faktor biologis seperti infeksi menular antara pekerja. Kemudian ada infeksi jamur, bakteri atau virus dan dari hewan atau tumbuhan. Kemudian itu ada faktor ergonomis, ya, mana desain atau tempat kerja tidak standar. Nah, gara-gara tidak memenuhi standar ini tempat kerjanya, itu dapat mengakibatkan si pekerja ini merasa sakit atau kelelahan saat bekerja. Kemudian itu ada psikososial seperti stres kerja berkepanjangan, tekanan di tempat kerja, kemudian ada pekerjaan monoton dan tidak kepuasan pekerja. Nah, apa sih contoh-contoh penyakitnya gitu kan? Ini tadi kan udah faktor-faktor paparan yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, contoh dari penyakit akibat kerja ini seperti asbestosis, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh inhalasi serat asbes. Nah, ini mungkin disebabkan oleh paparan asbes, ya. Kemudian itu ada penyakit kulit akibat bahan kimia, yaitu berbagai penyakit kulit yang disebabkan oleh paparan bahan kimia seperti pelarut, minyak, dan asam. Nah, contoh lainnya itu ada ketulian industri, di mana gangguan pendengaran yang disebabkan oleh paparan kebisingan di tempat kerja. Kayak walaupun tempat kerja ini kita memang bising, tetapi itu harus ada standarnya, standar batas aman gitu. Nah, kemudian itu terkait dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat secara tiba-tiba dan tidak terduga yang terjadi di tempat kerja dan menyebabkan cedera atau sakit. Nah, kecelakaan kerja ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya keselamatan di tempat kerja, penggunaan mesin atau peralatan yang tidak tepat, atau kurangnya pelatihan dan pengawasan yang tepat. Nah, di sini untuk kecelakaan kerja aku bakal nambahin sedikit, yaitu apabila mengalami kecelakaan yang dimana rute perjalanannya dari rumah ke tempat kerja, yang dimana rutenya itu setiap hari dilalui, tidak ada kayak melalui jalan potong, melalui jalan lain. Itu kalau misalnya mengalami kecelakaan atau ditabrak atau gimana gitu, itu bakal tidak dikelompokkan sebagai kecelakaan kerja. Misalnya si A bekerja di suatu perusahaan gitu. Nah, dia berangkat dari rumahnya ke tempat kerjanya seperti biasanya dengan jalur atau rute perjalanan yang sama. Kemudian dari tempat kerja si A ini akan pulang ke rumahnya, tetapi sebelum si A ini pulang, dia terlebih dahulu singgah atau menjemput anaknya atau singgah ke tempat makan, dan dari kantor atau perusahaannya dia tempat bekerja ini ke tempat makan ini dia mengalami kecelakaan. Hal ini tidak termasuk ke dalam kecelakaan kerja.
sehingga peserta tersebut yang mengalami kecelakaan ini tidak dapat mengklaim jaminan kecelakaan ini karena tidak termasuk ke dalam kecelakaan kerja. Nah, di sini aku bakal jelasin terkait dengan persentase iuran yang diberikan oleh jaminan kecelakaan kerja ini. Nah, untuk segmen BPU atau bukan penerima upah ini diberikan sebesar 1% dari upah bulanannya. Sedangkan untuk PU atau penerima upah ini tergantung seberapa besar resiko pekerjaan yang ia kerjakan. Nah, ini berikut rincian iuran-iuran persentasenya. Nah, untuk manfaat terkait dengan jaminan kecelakaan kerja ini yaitu pertama itu ada pelayanan kesehatan. Yaitu pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang meliputi satu pemeriksaan dasar dan penunjang. Kemudian ada perawatan tingkat pertama dan lanjutan. Kemudian ada rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang setara. Kemudian ada perawatan intensif, penunjang diagnostik, kemudian ada penanganan termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada pelayanan khusus, alat kesehatan dan implan, jasa dokter atau medis. Kemudian ada operasi, pelayanan darah, rehabilitas medik, dan perawatan di rumah atau home care yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu pertama itu diberikan dengan kepesertaan yang diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan atau kondisi geografis. Kemudian ada diberikan berdasarkan rekomendasi dokter. Kemudian ada dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada diberikannya maksimal 1 tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar 20 juta rupiah. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Kemudian itu ada yang kedua maksudnya ada santunan berupa uang meliputi penggantian biaya atau dana transportasi dengan rincian transportasi darat, sungai, atau danau maksimal sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ada transportasi laut maksimal sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada transportasi udara maksimal sebesar 10 juta rupiah. Dan jika menggunakan lebih dari satu angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan. Selain itu ada santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB dengan rincian sebagai berikut. 6 bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah dan 6 bulan kedua diberikan sebesar 100% dari upah. Dan terakhir ada 6 bulan ketiga dan seterusnya apabila masih mengalami sakit berkepanjangan, yaitu bakal diberikan sebesar 50% dari upah. Kemudian ada santunan cacat meliputi cacat sebagian anatomis sebesar persen sesuai tabel cacat dikali 80 dikali upah sebulan. Kemudian ada cacat sebagian fungsi sebesar persentase berkurangnya fungsi dikali persentase sesuai tabel cacat dikali 80 dikali upah sebulan. Kemudian ada cacat total tetap sebesar 70% dikali 80 dikali upah sebulan. Kemudian ada santunan kematian sebesar 60% kali 80 kali upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM. Kemudian ada biaya pemakaman sebesar 10 juta. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total, tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta.
Kemudian ada rehabilitas berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitas rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitas medik. Kemudian ada santunan berkala diberikan jika peserta mengalami. Kemudian ada penggantian biaya gigi tiruan maksimal 5 juta. Kemudian ada pengganti alat bantu dengar maksimal 2,5 juta. Kemudian ada pengganti biaya kacamata maksimal 1 juta. Kemudian untuk beasiswa itu paling banyak untuk 2 orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dan dengan rincian, yaitu pendidikan TK sebesar 1,5 juta per orang per tahun maksimal 2 tahun. Kemudian ada pendidikan SD atau sederajat sebesar 1,5 juta per orang per tahun maksimal 6 tahun. Kemudian ada pendidikan SMP atau sederajat sebesar 2 juta per orang per tahun dengan maksimal 3 tahun. Kemudian ada pendidikan SMA sederajat sebesar 3 juta per orang per tahun maksimal dengan 3 tahun. Kemudian ada pendidikan tinggi maksimal starta 1 atau S1 atau pelatihan sebesar 12 juta per orang per tahun maksimal 5 tahun. Adapun rinci-rincian manfaatnya bakal terdaftar atau terlampir di website resmi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu bpjsketenagakerjaan.go.id. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.